Salam sejahtera bagi anak kami kelas 10. Kembali lagi di pelajaran sosiologi dengan Ibu FT. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode dalam sosiologi. Siapa yang masih ingat? Tentu anak kami masih ingat bahwa sosiologi itu memiliki dua metode besar atau cara. Yang pertama yaitu metode kualitatif, yang kedua metode kuantitatif. Nah, berbicara mengenai metode kualitatif berarti kita berbicara mengenai metode dengan cara mengungkapkan sesuatu itu secara kata-kata. Nah, sedangkan metode kuantitatif, nah, dengan cara angka ataupun statistik. Dan itu kita akan pelajari di bab terakhir di kelas 10 mengenai metode penelitian sosial. Nah, baik. Di pertemuan selanjutnya, yang akan kita pelajari berikutnya, kita akan mempelajari mengenai penerapan sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Nah, seperti biasa, kamu harus mempersiapkan buku kamu, buku paket. Nah, dan buka di halaman berapa itu sekarang, karena kita akan menuju bagian terakhir di bab 1. Nah, yaitu bagian C, halaman 17. Penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, berarti sebentar lagi kita akan menghadapi ujian ulangan harian pertama. Kenapa? Karena bab 1 mengenai apa itu sosiologi sudah selesai. Nah, jadi Bu harap kamu membaca buku kamu agar kemungkinan besar pertemuan minggu depan kita sudah menghadapi ujian harian pertama. Jadi, untuk kita belajar hari ini, ayo persiapkan bukumu, buka bukumu, sambil kamu mendengarkan Ibu menjelaskan mengenai materi kita. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Seperti yang Ibu sudah singgung tadi, bahwa kita akan mempelajari mengenai penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat kita ketahui ya, pada kajian sebelumnya telah dijelaskan definisi dan ruang lingkup objek kajian sosiologi. Nah, sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, sosiologi mengkaji berbagai kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Nah, apa saja itu kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat? Nah, yang pertama, masalah sosial. Nah, masalah sosial. Jika kita berbicara mengenai masalah, berarti adalah sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi di masyarakat. Ingat, kajian dari sosiologi adalah objeknya adalah masyarakat. Nah, berarti ini adalah salah satu ya bentuk penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari apabila terjadi masalah sosial. Nah, apa saja itu masalah sosial? Kamu lihat di gambar ini. Nah, ada kemiskinan. Nah, kamu lihat ya, ada seorang anak yang mungkin tertidur di pinggir jalan karena kelelahan selesai mengemis. Nah, itu masalah sosial. Apa yang kedua? Peperangan. Nah, peperangan berarti berdampak ke banyak orang. Nah, ini lagi kamu lihat apa di sini? Ada seorang remaja, anak sekolah, merokok, meminum alkohol. Nah, berarti ini adalah ya penyimpangan. Kenapa terjadi penyimpangan? Karena adanya disorganisasi keluarga, yaitu perpecahan dalam keluarga. Nah, ini kacau ya. Dan ini adalah mungkin ya realitas benar atau sering terjadi di kehidupan masyarakat dan remaja. Nah, jadi inilah sebenarnya ya, bagaimana sebenarnya penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sosiologi itu ya ingat seperti yang kemarin kita pelajari mengenai metode. Salah satu sosiologi itu fungsinya sebagai peneliti. Peneliti dalam apa? Mengungkapkan solusi dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, peperangan, dan kenakalan remaja. Jadi sebenarnya sosiologi itu dalam kehidupan sehari-hari sering sekali diterapkan atau digunakan. Kenapa? Karena kita lihat ya,
bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu senantiasa berinteraksi. Apa interaksi? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi itu harus kamu ingat bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang mengkaji mengenai masyarakat. Nah, jadi apanya masyarakat? Yaitu mengenai interaksi sosialnya. Nah, jadi ini harus kamu pahami agar lebih paham mengenai apa itu sosiologi. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ujian harian pertama dan Ibu harap kamu sudah mempersiapkan diri. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari mengenai fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Apa itu sosiologi? Siapa bapak sosiologi? Nah, apa saja objek sosiologi? Bagaimana ciri-ciri sosiologi sehingga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Ingat, ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Kami juga harus ingat kualitatif, kuantitatif. Apa itu? Yaitu macam-macam metode ilmiah dalam ilmu sosiologi. Nah, jadi anak-anak sekalian harus rajin membaca dan melihat sekitarmu. Karena apa? Kajian sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat adalah objek dari kajian sosiologi.